Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Kita berdoa, Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah sekian banyak kenikmatan yang kita syukuri. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu maka amal kita semakin kuat dan semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ilmu tentunya kita akan paham apa yang selama ini kita lakukan yang belum lurus kita luruskan ya. Jadi gunanya ngaji itu seperti itu. Untuk kali ini kita masih melanjutkan materi Adabul Mar'ah fil Islam berkaitan dengan pergaulan. Kalau pada pertemuan yang lalu pergaulan dalam keluarga, bagaimana harusnya kita sebagai perempuan. Nah, sekarang yang lebih luas pergaulan di dalam masyarakat. Insya Allah bulan yang akan datang kita fokus kepada fikih nisa tentang beberapa hal supaya ibu-ibu punya bacaan, punya pegangan, artinya supaya tidak hilang, dan juga bisa mungkin untuk bacaan-bacaan buat putri atau anak menantu yang sekiranya itu bisa manfaat ya kalau kita tidak bisa mengkomunikasikan. Jadi begini Ibu, harapan dari materi yang disampaikan itu tidak mandek di ibu-ibu. Namun bagaimana saya ajak, karena kebetulan saya juga perempuan yang menyampaikan, saya ajak ibu-ibu untuk melanjutkan kepada anak-anak kita, keluarga kita terutama, apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita biasakan kepada anak-anak perempuan atau keluarga kita. Ya, kenapa? Karena seperti pembahasan yang pertama kali bahwa perempuan itu disebut sebagai imro'atun serumpun dengan kata mir'ah. Bagaimana kita bisa menjadi cermin, tempat berkaca bagi kiri kanan kita ya, di keluarga suami kita. Nah, jadi mencontohnya kepada kita menjadi rujukan bagi mereka. Nah, ini jadi supaya nyambung nanti, bahwa saya yang menyampaikan punya harapan seperti itu. Mudah-mudahan ibu-ibu diberi diberi kemudahan untuk menyampaikan, karena menyampaikan itu tidak mudah. Menyampaikan secara bilhal itu lebih sulit ya Bu ya, lebih sulit. Untuk itulah saya membuka untuk ya kalau ada hal-hal yang bersifat teknis ya Ibu bisa bertanya, bisa berdiskusi sepanjang hal yang saya pahami ya, begitu. Ibu-ibu sekalian, pada Quran surat At-Taubah ayat 71, surat Al-Ahzab ayat 35, ada Ali Imran ayat 195, itu juga An-Nahl, banyak sekali bahwa laki-laki dan perempuan itu punya sama-sama tugas kemasyarakatan itu ada. Tempo hari saya sudah menyampaikan tentang tugas kekhalifahan, mulai pada diri, pada agama, pada keluarga, dan pada masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, sehingga di dalam ayat 71 surat At-Taubah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Nah, disinilah tugas khalifah di dalam bermasyarakat itu adalah tugas yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ya, kemudian di sini bahwa laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, ya, itu satu sama lain punya tugas untuk ba'duhum awliya'u ba'din. Ya, jadi untuk saling bau-membau di dalam melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan, tugas keumatan. Dalam hal apa, tugas apa itu yang diamanahkan oleh Allah tanpa melihat usia, tanpa melihat jenis kelamin, yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu yang pertama adalah berpasangan, mengajak kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Ya, sehingga kalau ngajak yang baik itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Namun mengajak untuk mencegah sesuatu yang mungkar itu tidak semuanya bisa. Tidak semuanya bisa. Ya, sehingga kemungkaran itu sesuatu yang tidak disukai oleh Allah namun menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Nah, kemudian ini berpasangan ya Bu ya. Jadi tugas kita di dalam Islam ini bukan hanya mengajak yang baik, namun harus ada keimbangannya. Yang baik kita serukan, yang mungkar kita cegah. Kira-kira yang mungkar itu apa? Itu banyak yang mulai dari diri kita, kemungkaran-kemungkaran yang ada pada diri kita itu juga banyak itu yang harus kita cegah dari diri kita. Kemudian ada saudara kita, teman kita yang juga harus mencegahnya. Maka kenapa akhir dari taklim sebelum kafaratul majlis itu diawali dengan wal asri. Karena ada pesan wa tawassaw bil haq. Kita enggak bisa kalau tanpa ada gesekan, tanpa ada yang mengingatkan. Ya. Jadi tanpa ada yang mengingatkan. Jadi kalau ada yang mengingatkan bukan berarti sok pinter atau sok sudah baik, tidak. Karena apa? Karena di situ satu sama lain ada kewajiban untuk saling. Untuk saling. Karena apa? Manusia itu apalagi kita perempuan mahallul khata' wan nisyan. Ya, jadi tempatnya lupa, tempatnya salah dan lupa. Makanya Allah memerintahkan untuk ketika lupa diingatkan, ketika salah juga diingatkan. Tentunya dengan harapan kalau apa-apa yang terjadi pada diri kita itu juga ada, sehingga itu menjadi baik lama-lama. Kalau wal asri itu diamalkan, diterapkan dalam kehidupan, itu semuanya menjadi baik-baik saja. Sebenarnya begitu. Namun ya gengsinya manusia luar biasa. Ya, bahkan kadang-kadang cari pengacara untuk menutupi kesalahannya supaya dikatakan sebagai orang yang benar gitu ya Bu ya. Itu makanya di salat malam itu ada doa Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura. Itu supaya kita bisa terang melihat kekurangan-kekurangan diri kita dan di antara teman kita yang sama-sama beriman sehingga kita bisa mengingatkan. Perintah yang berpasangan yang kedua adalah wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Ini berpasangan. Tidak boleh tidak seimbang. Ya, jadi tugas bersama yang harus kita lakukan adalah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kata aqimus shalah wa atuz zakah itu tidak pernah lepas, tidak pernah berdiri sendiri, itu merupakan pasangan. Ya, jadi kalau orang salat, assalamualaikum warahmatullahi, ke kiri ke kanan, setelah itu selamatkan kiri kanan. Menyelamatkan kiri kanan itu butuh biaya.
Ya, jadi gunanya apa namanya zakat itu ke sana. Kalau hanya perorangan tidak akan bisa menyelesaikan. Makanya zakat itu kenapa kok dikumpulkan diambil agar supaya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang menimpa umat yang membutuhkan biaya yang besar. Kayak yang di apa? Semeru, yang di Lumajang, yang di Pronojiwa, ya kemarin saya ke sana. Itu mereka butuh apa? Butuh rumah. Kalau makanan banyak, jangan bawa makanan. Makanan banyak, numpuk-numpuk. Mereka butuh apa? Butuh rumah. Sudah sekian lama, hampir 1 bulan, yang masih muda-muda, tidur di pengungsian. Ya, jadi bagaimana suami istri itu, saya kemarin gimana itu, apa enggak perlulah rumah supaya mereka itu 1 minggu lah gantian, supaya kebutuhan biologisnya tetap terpenuhi, karena itu juga nanti akan menjadi problem. Ya, enggak sampai dibilang jangan bawa makanan, kecuali ya saya masuk ke rumah-rumah yang sudah rusak itu ternyata ketika diantarkan langsung ke tempat itu di rumahnya itu numpuk sembako Bu. Ada kemarin, coba Bu lihat itu numpuk sembako karena orang langsung ke sini tanpa koordinasi. Ya. Padahal masaknya juga enggak bisa di situ, masaknya di tempat pengungsian. Kalau sore mereka datang ke sana, ya, sehingga hal-hal yang ketika tidak terstruktur akhirnya menjadi seperti itu. Padahal mereka yang sangat dibutuhkan adalah berdirinya kembali relokasi rumah itu yang menjadi kebutuhan utama. Ya. Nah, maka wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Nah, orang sholat, jadi Bu, kalau Ibu ketemu hadis yang puasa itu kok nomor 3, hadis itu khusus, karena yang bertanya orang miskin. Ya, jadi selama ini ya namanya zakat itu setelah sholat. Karena saya kemarin mendengarkan lagunya anak-anak TK, itu kok puasa dulu baru zakat gitu loh. Itu kalau enggak diluruskan, namanya aqimus shalah wa atuz zakah itu enggak pernah lepas, itu berpasangan. Jadi sholat itu kesalihan individual, maka zakat itu akan terbangun kesalihan sosial. Makanya zakat harus dikumpulkan di situ. Ya. Kemudian wa yuti'unallaha wa rasulah. Tugas kemasyarakatan, ya, keumatan di sini adalah mengajak taat kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi jangan sampai karena musibah kemudian menggadaikan keimanannya gitu ya. Ini yang disayangkan sekali. Maka taat kepada Allah dan Rasul itu paket, jangan dilepas. Jangan dilepas. Karena apa? Bukti cinta kepada Allah apabila nurut kepada Rasulullah dalam beragama. Bagaimana praktek beragama menurut Rasulullah? Bagaimana pesan-pesan Rasulullah kepada perempuan? Ya. Jadi jangan taat kepada Rasul tapi tidak mengikuti aturan Allah juga tidak. Ini menjadi sebuah pasangan. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka disayang oleh Allah. Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jadi dalam urusan-urusan kemasyarakatan maka tugas itu enggak bisa. Jadi laki perempuan itu sebagai sayap. Jadi kalau burung sayapnya satu enggak akan bisa terbang tinggi. Nah, ini jadi ibu-ibu tugasnya kami berharap ibu harus memahamkan kepada anak laki-laki dan perempuan untuk saling bau-membau, saling tolong-menolong di dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan ini. Nah, ibu-ibu sekalian, untuk pergaulan dalam masyarakat yang kita memang perempuan diamanai oleh Allah untuk membiasakan itu, untuk memahamkan itu kepada anak-anak kita, itu ada
ada 3 ya Bu ya. Jadi kaitannya dengan yang pertama adalah masyarakat itu diawali dari bertetangga. Ya, orang setelah menikah menambah lagi jaga kehidupan bermasyarakat. Kenapa sih kalau nikah itu disuruh a'linun nikah, yaitu untuk mengenalkan kepada kiri kanan. Jangan sampai saya diundang tetangga ibu nggak diundang. Jangan sampai gitu ya Bu ya. Jadi kenapa kok disuruh sebarkan nikah itu supaya setidaknya tetangga itu tahu. Kedua, akikah. Akikah jangan diantarkan ke panti asuhan. Anak-anak panti itu karena saya juga ikut mendampingi ya dalam pengelolaan itu nggak suka kambing. Yang utama itu adalah tetangga sekitar, kerabat. Kadang kan nggak mau repot, itu haknya tetangga. Untuk mengenalkan bahwa ini loh ada bayi yang lahir, ini loh ada manusia yang akan berhidup bermasyarakat di situ, itu loh Bu. Tujuannya ke situ. Kalau nggak mau ngundang ke rumah, karena musim-musim sekarang ya antarkanlah di kotai. Nah, jadi jangan melompat keluar dulu. Karena ini ada maksud kelahiran bayi, pernikahan, itu ada maksud untuk mengenalkan kepada lingkungan. Kenapa? Karena ada tugas-tugas dalam lingkungan nanti. Nah, untuk itulah maka kaitannya dengan bertetangga itu diatur ya oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya. Pada surat An-Nisa ya, suratnya perempuan ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jaril junubi wal jaridil qurba wal jaril junubi. Jarun, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat itu yang ada di kiri kanan depan belakang rumahmu, yang jauh itu 40 rumah. 1 RT ya Bu ya. Kira-kira 1 RT, itu tetangga yang jauh. Nah, tetangga itu ada tiga kelompok. Ada tetangga yang haknya 3. Berarti kewajiban kita itu ada 3. Ada tetangga yang haknya 2. Ada tetangga yang haknya 1. Jadi kalau haknya tetangga berarti kewajiban kita kepada tetangga kita, maksudnya itu. Nah, yang saya awali dari yang tetangga yang punya 3 hak. Kalau di kampung biasanya kiri kanan itu kan saudara. Kalau di Madura itu ada istilahnya tanian lanceng. Ya. Ini Bu Titi itu kan ada keturunan juga ya. Iya kan ada Maduranya juga ya. Jadi tanian lanceng itu di situ ada dari anak di depan itu masih kerabat. Ya, itu banyak yang masih berdekatan. Kalau sudah di kalau di kota kayaknya sudah mulai sulit ya yang saudaranya itu berdekatan, ya ada 1-2 paling. Ya, jadi itu. Kemudian ada yang pertama adalah hak sebagai kerabat. Ini yang harus didahulukan. Ada yang kedua, hak agama. Kalau sesama Islam ya Bu, ya. Yang ketiga adalah hak tetangga. Hak kerabat itu apa? Ya, itu untuk mendapatkan haknya. Jadi seperti memberikan hartanya kepada apa? Dawil kurba, kerabat didahulukan. Dapat waris nanti di ayat 8 surat An-Nisa. Berilah kerabatnya, ulul kurba yang saudara menyamping yang tidak mendapatkan bagian waris itu. Nah, hak agama itu apa? Mengajarkan, memerintahkan, menyerukan, menyampaikan, mendakwahkan. Itu hak agama.
Jadi jangan dibiarkan tetangga kita yang masih kerabat itu, ya, mereka tidak menjalankan agama kalau agamanya Islam. Kerabatnya yang harus mengingatkan dulu sebelum tetangga yang lain. Terutama masalah pergaulan, misalnya anak-anaknya. Gimana itu sama siapa? Ya kok sama apa namanya? Itu apakah masih diingatkan? Kok sampai malam jam sekian? Nah, itu juga perlu disampaikan. Itu hak agama. Kok belum sholat? Kok enggak sholat sih? Kenapa? Oh enggak tahu. Ayo tak panggilkan. Ayo tak ajari. Tak panggilkan guru. Saya enggak bisa ngajari. Itu hak-hak agama. Tapi sekarang yang berkembang apa? Takut. Takut ya Bu? Nek diingatkan nanti takut salah tafsir. Sekarang banyak orang tua takut anak. Kalau dulu kan anak takut sama, ya, nek kerang-kerang anakku nanti, anakku itu banyak Bu ya, karena memang sudah zamannya, ya. Makanya kita ngaji itu bagaimana mencari kalimat apa yang harus kita sampaikan supaya tidak keliru di dalam, istilahnya ada komunikasi terapeutik, ada qaul di dalam Islam itu seperti itu. Nah, kemudian hak tetangga. Hak tetangga. Jadi kalau sesama masih kerabat itu kan ada 5 kan ya Bu, yang di hadis ada 7 banyak sebenarnya. Ini ada hakul muslim, alal muslim khamsun. Ya. Hak sesama muslim, kalau tetangganya muslim, apa itu kerabat atau orang lain, itu ada 5 banyak sebenarnya, hanya di hadis yang paling sedikit itu 5, itu paling sedikit haknya. Ya, raddus salam, menjawab salamnya. Bukan hanya waalaikumsalam, kalau itu mah mudah. Itu mudah ya Bu, waalaikumsalam itu mudah. Tapi memberikan jaminan keselamatan, ya, itulah yang berat. Jadi raddus salam itu bukan hanya menjawab waalaikumsalam. Bukan waalaikumsalam ya Bu, ibu-ibu seringkali waalaikumsalam, waalaikumsalam. Ya. Diteruskan, kalau salam kata Rasulullah, kalau ada yang assalamualaikum, jawablah yang sama atau lebih. Kalau lebih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah didoakan, maka balasannya juga doanya lebih dari itu, diteruskan sampai warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wa iyadatul marid. Jika sakit, jenguk, urus dia. Bukan hanya sekedar dijenguk, dikasih kebutuhannya. Jadi ada tugas untuk menguatkan. Menguatkan yang sakit itu supaya tidak putus asa. Nah, jadi ini bagian dari tugas-tugas agama. Wattiba'ul janazah, ngurus jenazahnya. Jadi kalau sudah jenazah, bukan hanya ngurus jenazah sampai nyolatkan, sampai dikubur, ya. Jadi bagaimana selama berkabung itu untuk terus, ya, juga memperhatikan keluarganya itu makan apa. Berkabung itu biarkan keluarga itu berkonsentrasi pada mendoakan untuk almarhum atau almarhumah. Jadi kepada anak-anaknya, kalau saya sudah enggak usah sibuk masak. Ya, ini biasanya kalau di tempat kami ada tim ya, ada tim yang bagian masak. Tujuannya apa? Bukan malah masak-masak. Silakan kalau masak-masak setelah berkabung 3 hari ya. Jadi kematian siapapun itu berkabungnya hanya 3 hari. Jangan disamakan dengan iddah. Kalau iddah 4 bulan 10 hari. Jadi berkabung bersedih itu 3 hari, maka tugas kita untuk menghibur dengan memberikan penguatan, dengan ayo berdoa, ya, panggil anak-anaknya, ayo. Kalau saya kadang-kadang saya WA,
tolong ya konsentrasikan berdoa. Sekarang apa? Selama ini kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Ayah Anda, suami Anda, ibu Anda, ya tergantung siapa yang meninggal, itu lagi diperiksa oleh Allah. Kita doakan, kayak orang mau ujian. Anaknya ujian, doa teruskan orang tuanya supaya mudah menjawab. Sekarang lagi ujian, lagi menjawab soal, bantu dengan doa. Jangan malah ribet dengan masak-masak. Justru kehadiran tetangga untuk masak. Konsentrasi keluarga yang dekat itu selama berkabung minimal untuk konsen berdoa terus. Allahumma ghfir li, siapa namanya disebut, warfa darajatahu fil mahdiyin wakhlufu fi umbihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Itu doanya. Ampuni dia ya Allah, mudahkan dia untuk menjawab apa yang menjadi, saya sudah mengikhlaskan ya Allah. Kalau dulu pernah nyakiti saya sudah menerima ya Allah. Tolong bebaskan ayah saya, tolong bebaskan ibu saya dari ini. Fokus 3 hari minimal. Minimal yang terus stressing, jangan sampai ingat-ingat yang lain gitu loh. Ini kalau Rasulullah selama 3 hari justru membawa makanan ke tempat yang lagi berduka. Setelah itu, adakah hutang-hutangnya? Keluarganya bisa bayar enggak? Oh, kalau enggak bisa bayar, antarkan. Mungkin di Laksis itu ada pos gharim. Selesaikan hutang mereka. Jangan biarkan tetangga ketika yang beragama Islam itu sampai meninggal masih punya hutang kepada Allah ataupun kepada manusia. Nanti kita bahas tersendiri ini. Nah, ini kewajiban. Jadi mengurus jenazahnya itu bukan hanya sampai dikubur. Ada tugas-tugas agama. Bagaimana kita membebaskan saudara kita yang lagi harus mempertanggungjawabkan ya apa yang telah dilakukan di dunia ini. Ini yang saya kadang ngeri ketika ada mendoakan gitu ya Bu, yang mendoakan. Keluarganya sendiri kok sibuk dengan masak-masak, dengan ketawa-ketawa, padahal kita yang susah payah mendoakan, terus mereka kok tidak ikut gabung gitu loh Bu ya. Ya itu ya sedih kadang-kadang ya. Padahal mereka yang harus berdoa harusnya kemudian kita mengamini. Kenapa? Karena punya hubungan punya keluarga. Kemudian menghadiri undangan. Ya, undangan ya Bu ya. Jadi itu adalah salah satu kewajiban, jangan mengecewakan saudara kita yang ngundang susah payah dengan harapan hadir, kalau enggak bisa sebelumnya izin. Kenapa? Supaya makanan tidak berlimpah. Ya, ini kadang-kadang kita yang kita punya hadis, kita punya ayat, tapi yang mengeterapkan orang yang non muslim di luar negeri. Jadi kalau mau ada acara itu pasti yang hadir berapa, itu dengan kursinya, makanannya. Kalau 40 orang yang 40 yang disediakan. Ya, di sini kadang-kadang akhirnya sudah kadung siap 100 yang datang cuma 10, bingung lagi ngantarkan kemana-mana gitu kan ya Bu ya. Jadi sudah nggak datang, nggak pamit, menyusahkan keluarga. Nah, jadi tujuannya disuruh hadir di situ ya. Kalau sekarang ada absen ya sudah mudah gitu. Itu kaitannya supaya tuan rumah yang sudah susah payah ingin menjamu tamu itu tidak kecewa, supaya ngukur nanti masaknya. Ya kan sudah ada ukurannya, tamunya 10 berapa kilo yang harus yang masak ya Bu. Kalau ibu-ibu 1 kilo cukup itu ya. Kalau masak 2 kilo berarti yang 1 kilo terbuang ya, artinya harus susah payah nganterin lagi gitu loh. Nah, ini. Kemudian tetangga yang hanya punya hak, yaitu yang tetangga yang dia hanya punya 2 hak itu, yaitu hak agama, dia bukan kerabat, dan hak tetangga. Ya, jadi hak agama untuk kita mengingatkan ya apa ya caranya. Kadang-kadang sudah masih mali apa ya caranya bisa belajar ngaji, mereka juga bisa sholat. Ya kalau saya nggak bisa, nanti kami panggilkan
panggilkan guru gitu ya. Itu hal-hal yang tapi kadang-kadang kalau sudah nggak mau ya sudah, berarti kan sudah kita melaksanakan kewajiban kita gitu ya. Nah, kemudian ada hak tetangga itu yang satu itu yang mana, yang non muslim. Dia itu bukan seagama, bukan kerabat, tapi kebetulan berada di kiri kanan kita. Ya, jadi ibu kalau masak jangan hanya yang ini, dia yang itu juga dianteri ya bu ya, juga dianteri, itu punya hak. Mereka punya hak. Kalau dia sakit, jadilah kita orang pertama yang harusnya besuk kalau sudah tahu. Ya, jadi artinya apa? Kewajiban dalam urusan kemanusiaan itu enggak memandang siapa. Kamu siapa, agamamu apa, urusan kemanusiaan. Namun jangan ikut terlibat di dalam urusan agamanya. Ya, jadi kalau sudah jelas agamanya bukan Islam, kita sekedar apa kata Rasul, menghormati yang menciptakan. Karena itu juga makhluk Allah. Wong kucing aja disisikan, dikubur kok itu ya. Manusia kok tidak. Jadi kalau Rasulullah ada orang-orang kafir, jenazahnya orang kafir yang lewat, itu Rasulullah juga berdiri untuk menghormati yang menciptakan, menghormati bahwa itu adalah makhluk yang diciptakan juga oleh Allah. Namun enggak usah ikut-ikut enggak usah ikut-ikut melibatkan diri di dalam, karena jelas berbeda di dalam pelaksanaannya. Kita sekedar ikut berduka saja. Ya, jadi kalau sakit, kalau dia butuh, saya kadang-kadang kalau sudah miskin nggak usah lihat agama, saya ke rumah sakit kadang-kadang saya nanti bisa tanda tangan, ya, itu harus dirawat karena itu adalah manusia. Ya, ini yang berat ya Bu, ya kadang-kadang masih berat bagi kita. Namun urusan agama ya kita nggak boleh ikut campur di situ. Ini berkaitan dengan tetangga, sehingga urusan-urusan kemanusiaan ya juga tidak usah membedakan agamanya apa. Namun dalam urusan tanggung jawab yang berkaitan dengan masalah agama, walaupun dia bukan saudara kita berkewajiban untuk mengingatkan. Ya, kadang-kadang ada misalnya dia nggak punya, kemudian nggak sekolah, kita tanya, kenapa kok nggak sekolah? Ya, oh masalah biaya, oh gampang. Tapi kalau sudah nggak mau, ini yang susah. Kalau sudah nggak mau sekolah itu yang susah. Nah, jadi kalau kita berada di sekitar itu, maka tetangga kita yang harus kita dahulukan berkaitan dengan hak-hak mereka. Ya. Jadi kalau yang satu, makanya kalau misal punyanya cuma sedikit, yang dianteri ya tetangga yang di depan rumah yang pintunya yang kelihatan gitu loh Bu. Kalau kita turun, oh lagi bawa apa? Diciprati ya. Bahkan ini banyak nanti hadis-hadis yang disampaikan di dalam bab ini yang berkaitan dengan hak yang harus kita berikan kepada tetangga sekitar kita, baik tetangga yang punya 3 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang punya 3 hak. Nah, ibu-ibu sekalian, ini yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, min sa'adatil mar'il muslimil jarus salihu wal manzilul wasi'u wal markabul hani'u. Di antara yang membuat bahagia seorang muslim adalah tetangga yang baik. Ya, bahagia enggak Bu kalau kita punya tetangga yang baik? Kemana-mana rumah kita pasti kalau kita pergi ada yang ngawasi, ada yang ikut ngawasi. Itu pasti itu. Kemudian yang kedua, rumah yang lapang. Rumah yang lapang itu bukan hanya besar rumahnya, itu juga perlu sehingga tamunya senang. Rumah yang lapang itu yang kalau ada tamu, itu tamunya senang.
Kenapa? Karena ya mendapatkan apa ya? Ini apa namanya, sesuatu yang di situ membuat betah. Tamunya aja betah, apalagi keluarganya. Ya, jadi ada yang kemudian ya takut mau masuk ke rumahnya. Ya, jadi kadang-kadang apa kalau yang jaga malam, ibu itu tamunya kadang-kadang jam, ya insya Allah 24 jam, ya tolong dipahami ya. Nah sekarang kalau sudah ada orang masalah itu kan nggak bisa nunggu sampai besok gitu ya. Jadi artinya saya pahamkan yang tolong dibukakan ya Pak, kalau misalnya ada jam 12 ke rumah, ya, itu pasti sudah masalahnya berat ya, yang sudah tidak bisa ditunda untuk besok pagi gitu ya. Kadang-kadang nek janjian itu enak, nek enggak janjian tiba-tiba ya, itu kasihan ya Bu ya. Jadi yang ketiga adalah warmal kabul hani'u, dan kendaraan yang nyaman. Ya, jadi kalau pergi jauh, ya, kalau pergi jauh, ya itu Rasulullah menyiapkan, minta kudanya yang bagus memang. Kudanya yang bagus, makanya Khalifah Abu Bakar itu bingung ketika mau hijrah ke Madinah, mencarikan kuda Rasulullah yang bagus. Ya, jadi bukan gengsi, karena apa? Ketika itu sudah bagus, otomatis tidak ada gangguan di perjalanan. Harapannya seperti itu. Al-jaru qablad dar, tetangga sebelum rumah, warrafiqu qablat tariq, kawan sebelum bepergian, wazadu qablar rahili, dan bekal sebelum perjalanan. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya, jadi kalau kita buat rumah, lihat tetangga kita itu siapa. Ya, bahkan kalau saya dulu berdoa, ya Allah mudah-mudahan yang membangun di sekitar ini adalah ya orang-orang yang baik-baik, ya alhamdulillah keturutan gitu ya Bu ya, karena datangnya belakangan. Kalau duluan, datangnya duluan. Nah, kemudian kalau datangnya belakangan, cari yang di situ menjadi nyaman. Tetangganya kita itu siapa? Ya, itu juga menjadi hal yang diperintahkan di dalam Islam. Teman perjalanan, bepergian yang membuat kita nyaman. Soalnya ada yang kadang-kadang ya beloknya yang tidak terjadwal itu loh Bu, yang kadang-kadang dijak sholat kok ae ya. Tapi kalau musafir memang jamak takhir. Kalau musafir Rasulullah jamak takhir. Ya. Artinya apa? Islam memberikan kelonggaran ya. Ya, namun kalau sekarang dilihat jam makannya di mana, disitulah sholat kan biasanya begitu. Ya. Kemudian pada surat di dalam surat An-Nisa ayat 36 tadi, bahwa berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh itu setelah zawil kurba. Setelah orang-orang yang kerabat dekat dengan kita. Ya, itu adalah kita punya kewajiban-kewajiban kepada tetangga. Ya, kemarin alhamdulillah waktu Covid-nya masih kuat ya. Jadi betapa perhatian, tapi juga ada yang terus menjauh gitu ya. Menjauh dalam artian harusnya tetangga dekat itu yang bagaimana menyiapkan apa yang dibutuhkan ya. Namun karena kadang-kadang ya itu ya kemarin diuji betul gitu. Jadi takut serba salah. Nah, takut serba salah nanti. Itu nanti nanti ini mau ngasih makan, mau nelpon itu juga sungkan ya, takutnya kan ada yang memang terus tidak berkenan untuk berkomunikasi pada yang lain. Jadi menutup diri itu ada. Kemudian ibu-ibu sekalian, kaitannya dengan bermasyarakat itu menerima tamu dan menjadi tamu. Nah, ini saya fokuskan ke ini karena ibu-ibu biasanya itu sering menerima tamu dan juga menjadi tamu. Ya,
Saya awali dari bertamu. Surat An-Nur ayat 27. Ini termasuk pergaulan dalam bermasyarakat. Ya. An-Nur ayat 27, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya, jadi sekarang itu ada dua, Bu, di zaman pandemi ini ada dua. Satu, ada akhlak bertamu, yang kedua ada etika bertamu. Bedanya apa? Kalau akhlak itu yang mengatur agama. Kalau etika itu menjadi kebiasaan budaya. Sekarang walaupun keluarga itu harus izin menerima tamu apa tidak. Ya, jadi kondisinya kan apa? Oh, jangan-jangan yang di dalam rumah itu lagi ada yang sakit kan gitu ya. Jadi izin, boleh enggak? Itu banyak teman-teman yang jauh, boleh enggak saya mampir ke rumahmu? Itu etika. Ya, etika. Nah, kalau akhlak itu sumbernya yang mengatur aturan itu adalah agama. Jadi kalau etika itu kondisional. Jadi selain akhlaknya juga etikanya harus kita harus kita sampaikan. Jangan-jangan si tuan rumah tidak mau menerima tamu karena lagi ada yang sakit. Ya. Sekarang lebih berhati-hati ya, Bu, karena sudah mulai datang lagi virusnya. Di Malang, oh iya di Malang. Nah, jadi mulai waspada lagi. Ya, kadang-kadang kan kita abai ketika itu terus bebas pergi kemana-mana, makan-makan, terus lupa. Terus lupa kejadian bulan Juli yang mencekam. Bulan Juli mencekam ya, Bu ya. Innalillahi terus di WA sampai ikut stres gitu ya. Yang nggak sakit ikut stres juga. Ya, manakah yang kita dahulukan? Minta izin dulu apa salam dulu? Ya, mana? Minta izin dulu apa salam dulu? Kalau kondisinya sekarang izin dulu. Bisakah saya mampir bertamu? Ada keperluan? Nah, ini ya. Kemudian memang secara umum agama pun demikian. Ya, jadi meminta izin dulu kemudian salam. Dalam hadis Bukhari Muslim, idzasta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji. Jika seorang di antara kamu telah meminta izin 3 kali, lalu tidak diizinkan, maka hendaklah dia kembali. Ya, jadi bisa jadikan ada bel ya, Bu ya, itu bentuknya izin. Sekarang kan ada bel rumah, ya, atau apa yang dibukul, itu bentuk dari minta izin, baru setelah itu assalamu alaikum. Ya, itu kalau yang ada belnya rumah. Ya, kan ting tong apa gitu kan pasti ada yang yang ada ya. Kalau di rumah saya memang untuk siang insya Allah tidak dikunci. Karena
berlalu lalang keluar masuk, nanti repot sendiri buka ini itu untuk jadi artinya namun yang di rumah itu yang dikunci, kalau nggak ada orang nggak dikunci juga. Ya, jadi minta izin itu bentuknya dengan memberi tanda, memberi isyarat lewat bel rumah. Ya, namun jangan terus. Nah, ini yang perlu ngajarkan kan ibu-ibu gitu ya. Jadi ditet sekali dulu. Kan masih mungkin di belakang masih jalan. Ya, masih jalan kan? Kemudian masih jalan, sik ngambil kerudung. Kerudungnya di kamar lagi. Kamarnya sik mubeng. Ya, iya, kadang-kadang mungkin ya Bu ya, walaupun sudah ditelepon, pas lagi teleponnya enggak ini, ya kita jangan marah dulu, yang positif lah dulu. Jadi jarak bel 1 ke 2 itu jangan cepat-cepat. Ya, selesai merapikan sudah pakai kerudung, masih mau jalan ke pintu. Ya. Ya itu juga ada hitungannya. Jadi jangan terus ding dong lagi gitu. Tunggu dulu. Kira-kira sepakatnya berapa menit, Bu? Berapa menit kira-kira? Jarak antara ngebel ke 1 ke kedua ke ketiga? 2 menit? Ya, nek 5 menit kayaknya ke laman. Soalnya kalau yang pertama kalau terlalu lama dikira ada orang iseng gitu loh. Iya kan ya Bu ya? Gini-gini itu yang paham perempuan. Nek laki-laki nggak ngurus itu. Makanya kenapa kok masuk di adabul mar'ah, urusan bertamu dan menerima tamu. Karena yang punya rumah itu perempuan. Ya, kepala rumah tangga, ajari anak-anak kita, kalau bertamu izinnya sama yang punya rumah. Siapa yang punya rumah? Ya istrinya. Istrinya kan yang punya rumah. Itu pernah ada teman saya, suaminya dosen. Mbak, iku lo ono tamu. Biarkan, dia nggak pernah saya. Nggak pernah nyapa saya gitu loh. Lah harusnya apa? Ya kalau sudah bertamu ke ini Ibu, assalamualaikum Bapak, Ibu mana? Harusnya kan begitu ya. Itulah nanti lah suguhannya enak-enak. Iya kan ya. Coba kalau enggak istrinya riwa-riwi tidak disapa, paling ya wegah mau buat wedang. Nah iso diwedangi. Ini perlu Bu ke anak-anak kita. Yang punya rumah itu adalah tante, ibunya temanmu, mamanya temanmu, mintanya izin ke itu dulu. Kalau tidak mengizinkan jangan langsung masuk kamarnya. Anak sekarang kan langsung masuk kamarnya, cuma permisi tante. Tante saya boleh ke ini izin, itu kan harusnya itu. Ini kadang-kadang wis nyelonong salim aja enggak. Ya, pegel enggak Bu? Apalagi temannya bapak perempuan ya. Ibu gak disopo. Iya. Ini kalau anak saya dulu yang masih kecil itu, kalau ada mahasiswa yang bimbingan itu loh Bu, riwa-riwi. Kamu tuh jangan goda, itu ibu lagi-lagi itu lagi konsultasi dia. Konsultasi tentang tugas-tugasnya. Lah biar sudah dipenuhi, datang lagi nangis lagi, padahal nggak pernah begitu Ibu. Kenapa kamu begitu? Lah itu yang tamunya Ibu kan nggak nyapa saya gitu. Ternyata anak kecil itu ya juga perlu ya Bu ya. Perlu disapa duluan. Akhirnya saya bilang, kamu nyapa anakku ya, enggak usah nyapa saya, anakku yang punya yang punya hak terhadap ibunya. Ini tahu unggah-ungguhnya itu siapa? Yang punya rumah, kepala rumah tangga itu adalah istri, ibu. Ya, nanti kalau misalnya pulang Pak, salam ya ke ibu.
Itu nanti kalau datang lagi pasti kamu akan diopeni, diajak ngobrol. Iya, saya dulu jadi mahasiswa tuh ke dosen-dosen yang laki mesti yang saya tanya ibu dulu. Pak, ibu mana? Kadang-kadang dibawai makanan pulangnya. Mbak Rukmini, ini Mbak Rukmini ini kan lagi ya pas kalau pas Ramadan itu, ini wis gak usah masak, ini ada ini. Itu loh Bu anunya. Bukan mengharap itu, namun perempuan itu kan punya karakter begitu. Nek gak disapa lak pegel. Wong sing di rumah sing noto-noto kursi kok kemudian gak direken. Ya, mentang-mentang apa urusan kantor itu pun ya walaupun kamu laki-laki, kenali keluarga yang ada di situ. Ini tugasnya ibu untuk anak-anak sekarang itu kan kayaknya gitu-gitu unggah-ungguh kok sudah mulai dimasukkan pada kategori langka ya Bu ya. Nah, kalau sudah 3 kali ternyata tidak kunjung datang, maka fal yarji, pulang, kembalilah. Tapi kalau sekarang kan ada telepon ya Bu, ada WA. Tapi nek WA jangan-jangan dia nggak baca. Kalau telepon nanti jangan-jangan pas sibuk, itulah. Jadi juga serba repot. Baru setelah dibukakan assalamualaikum. Jangan assalamualaikum di luar tetangganya semua. Lagi nok-noknya buan terpisan gitu ya. Itu banyak yang nggak sabaran kayak orang orang demo aja gitu. Ditowok-tok terus nggak henti-henti gitu ya. Nah, ini yang pertama bahwa kaitannya dengan urutannya itu yang seperti apa. Kalau sudah mau masuk, bahkan kita kalau bisa berdoalah dulu, kemudian assalamualaikum ya disuruh yang menerima tamu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kewajiban lagi. Jangan duduk sebelum dipersilahkan untuk duduk. Kebiasaan ibu-ibu itu kadang-kadang langsung nyelon, aduh kok apik kembange, dorong disuruh duduk sudah. Kenapa Bu? Duduklah di tempat yang diperintahkan oleh tuan rumah. Kenapa? Ibu tidak boleh duduk di sini, mungkin ada hal yang masih privasi. Mungkin masih ada kotor-kotor yang masih belum dibersihkan. Ini kalau di ibu-ibu kadang-kadang kadang tak sakarepmu. Ya, itu ada ada aturan-aturannya. Nah, kemudian jangan bertamu di sembarang waktu. Ya, waktu-waktunya istirahat ya Bu ya. Jadi di saat tuan rumah itu ya sekiranya memang sudah punya waktu bukan istirahat gitu ya, bukan waktunya istirahat. Kalau diterima bertamu jangan terlalu lama yang nantinya merepotkan, kecuali memang rapat. Ya, jadi sampaikan kepentingannya, di awal disampaikan, saya poin-poin saja, cepat-cepat saja, supaya nanti soalnya gini, ketika tidak jelas, namanya tuan rumah ya Bu, kan harus diminumkan, oh ini malam hari, masa dikasih suguhan es, kan enggak cocok. Mesti apa wedang jahe atau apa, ini kalau orang-orang luar itu memang sportif, mau minum apa Ibu? Kita harusnya menyediakan, ya kopi ada, yang ini ada, itu kalau memang biasa banyak tamu, supaya kita bisa menyenangkan tamu itu. Oh saya mau jeruk manis, kebetulan enggak ada. Akhirnya apa? Yang umum teh jadinya ya Bu ya. Oh ini kalau suka kopi, saya kalau nggak apal betul, nggak saya sukui kopi. Kalau saya apal, oh ini bagian KPK. Teman saya bagian KPK apa? Kelompok pecandu kopi. Itu kopinya apa?
Ini yang sampai apal, oh ini yang nggak suka gula, ini pakainya kurma. Ya, itu memang aslinya begitu Ibu. Sehingga kalau orang Jawa Barat nggak suka manis ya Bu ya. Nah, di keluarga saya Madura, ya itu seneng manis. Tuh kadang-kadang ini apa namanya, kalau manis, kalau sayur dikasih manis, itu kolak apa sayur gitu. Kalau manis. Tapi kalau kopi itu seneng seng kental, kemudian gulanya juga banyak gitu ya. Ya, itu kan setiap daerah punya karakter sendiri-sendiri. Kita ikut menyesuaikan, maka yang enak ya iki nambah sendiri, ngambil gula sendiri, itu kan juga malah lebih bagus. Jangan melakukan kegiatan yang menyebabkan tuan rumah terganggu. Contoh misalnya pengen delok perabot rumah tangganya. Kau pengen lihat ruangannya, ya tanpa jadi tetap izin dulu, ya. Jadi kalau sudah dipersilakan masuk berarti itu sudah siap, nggak ada hal-hal yang dirahasiakan. Kalau disuguhi minuman, ya hormatilah jamuan itu. Ya, misalnya ibu lagi puasa, ibu nggak usah ngomong kalau ibu puasa, tetap ngambil, ya. Makanya ada plastik ya biasanya ibu-ibu terampil itu kan, ya dimasukkan ke sini, nanti saya makan nanti, supaya nggak kecewa. Ya, nah ini nanti kembali kepada bagaimana penerima tamu sekarang. Jadi bukan hanya yang bertamu yang ada aturannya, yang ada akhlaknya, yang menerima tamu juga ada ketentuan-ketentuannya. Di sini tanpa membedakan status sosial, ini yang angel. Ya, masih susah ya Bu. Sopo yang mau datang itu siapa? Ya. Kemudian apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kemudian ada falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya, siapapun tamu itu. Saya dapat pelajaran dari mertua Bu ya. Kalau tamunya orang yang kurang mampu, coba kasih makan yang ini. Kalau yang mampu itu biasanya jangan sayur meronggi katanya orang Madura, itu malah seneng. Ya, jangan dikasih pizza, mereka sudah tiap hari itu makanannya. Ya, ternyata ya memang senang ya Bu ya. Saya kemarin di Pronojiwa, ya Allah nikmatnya sambelnya, sayurnya begitu itu ya Allah, nggak pernah katanya ya kita kan tiap hari melihat masakan-masakan yang penuh dengan penyedap yang apalah, ini kayaknya kekhasannya itu kan malah jadi nikmat ya. Sampai kuenya itu loh Bu, enak sekali. Wah ini kena dibaleni nanti ke sini. Ya, jadi memuliakan tamu itu bisa dengan cara bagaimana sikap kita. Artinya menerima tamu itu kadang-kadang yang susah itu Bu. Kalau saya ya, ini sudah kadung ada acara yang ini tiba-tiba ada tamu yang tidak janjian. Itu otomatis ngomong perlunya itu sebentar, itu paling memakan waktu 15 menit lah Bu. Nah kalau yang artinya apa? Tapi ya apa terus tetap harus menyampaikan secara manis. Ya gimana? Apa ditunggu, saya nanti sampai ini ditunggu lagi atau kembali lagi, apa poin-poinnya nanti dilanjutkan. Mohon maaf, saya kadung sudah memang berat untuk menyampaikan, apalagi jauh-jauh. Ya, kadang-kadang saya ini tak dahulukan pindang mulai.
Yang ini, yang penting yang sudah semayanan ini, itu tak perpanjang. Supaya ini, supaya dia, karena apa? Dia yang sudah janjian kemarin, tiba-tiba ada yang datang, yang tidak janjian. Tak dahulukan itu, biar cepat pulang dulu. Supaya yang ini, yang sudah janjian itu katek betul dengan perlunya supaya tidak keganggu gitu loh Bu. Itu berat memang untuk memahamkan. Ya, jadi kalau tamu itu misalnya menginap, kewajiban kita berapa hari menyuguhi? Ya, 3. Jadi jangan seadanya ya Bu. Ya, dilebihkan memang dilebihkan. Artinya apa? Alawis aku masak tempe ya tak kasihkan apa adanya, enggak begitu. Ada rezekinya, ada aturan untuk Ibu ingatkan bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang berkahnya tamu itu kepada sahabat. Saya punya tamu, siapa yang mau memberikan suguhan? Kadang Rasulullah kalau dilihat dari kontennya itu kayaknya bohong. Bilangnya 2 tapi yang datang 4. Ya, itu yang pernah akhirnya kan datang ke istrinya, ini ada Rasulullah membawa tamu untuk makan di sini kan. Loh, makanan ini kan untuk anak-anak kita. Ya, terus suaminya bilang, tidurkan anakmu dulu. Nanti kalau sudah tidur kan lupa dengan makan. Sampai seperti itu ya Bu ya. Nah, ternyata apa? Di satu sisi sepertinya Rasulullah bukan tidak sanggup menjamu, tapi mengajarkan, langsung jadi role model. Ini loh, ternyata makanan yang hanya dijatah untuk 2 itu bisa dipakai berempat. Kenyataannya kan begitu ya Bu ya. Kita yang kadang-kadang ketakutan ternyata lebih. Itu berkahnya. Ya, berkahnya kalau kaitannya dengan keberkahan itu ada di situ. Apalagi yang tamunya berdoa, Allahumma at'amana waskiman saki. Allahumma at'iman at'amana waskiman saki. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberi makan kepadaku ya Allah. Ya, Ibu doanya apa kalau dikasih suguhan? dianteri itu ya, didoakan yang ngasih suguhan juga ya, supaya ada keberkahan di situ. Nanti suguhannya lebih enak lagi. Ya, itu ada kewajiban. Nah, kemudian setelah 3 hari baru apa yang Ibu punya. Misalnya tamunya orang Padang, wah ini mesti ada yang rendangnya kan ya Bu ya, nggak tahu rendang daun bokong, rendang apa ya, kita menyesuaikan supaya apa? Supaya mereka juga tidak terkurangi ya, kecuali mau kulineran misalnya, ini kalau di Malang ini juga ada, juga kita kasih tahu, tapi makanan kesukaannya jangan dilupakan. Ya, itu kan resepnya ini kan ada masakan dari mana saja, insya Allah sekarang mudah kok didapat ya Bu ya. Dengan GoFood kalau nggak bisa masak sendiri. Ini hadis Rasulullah, ad-diyafatu salah satu ayam, menjamu tamu itu hanya 3 hari. Artinya yang harus dijamu, yang harus diperlakukan sebagai dengan istimewa. Ya, apa yang dibelanjakan untuk tamu di atas 3 hari adalah sedekah. Jadi kalau hari ke-4, ke-5 tamunya enggak pulang-pulang, itu sudah sedekah. Nah, nek gerundel tamu nih kak mole-mole, aku enggak re masak akeh, ya jadi sedekah atau jadi apa Ibu? Jadi apa gitu ya? Ya, wala yahillu lahu ayyashwi indahu hatta yukhrijahu. Dan tidak boleh bagi tamu tetap menginap lebih dari 3 hari. Kalau sekiranya tuan rumahnya, kalau orang lain ya Bu ya, itu dipandang ya nanti memberatkan. Ya, kalau rumahnya anak itu kan lain ya Bu ya. Nah, ini ada aturan-aturannya seperti itu, jadi maksimal 3 hari. Ya.
kalau kita lihat dari bagaimana Rasulullah memberikan kelapangan, keluasan bagi kita sebagai dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bertamu maupun menerima tamu, ya ini nampaknya yang perlu membiasakan adalah kita sebagai perempuan. Allah mengamanahkan ya kepada kita perempuan. Kenapa? Karena ini tidak akan ya laki-laki paling ngasih secara materi, tapi untuk mempraktekkan itu lebih banyak pada kita perempuan. Itu pun kadang sudah dilatih, setelah bergaul dengan yang lain kemudian gampang berubah gitu ya Bu ya. Gampang dirubah oleh orang. Ya, ini aturan-aturan yang seperti itu ya, mari kita mulai untuk mengikhlaskan bahwa saya kadang-kadang ke yang bantu masak di rumah ya, itu kan biasa kan hanya memasakkan, saya cuman berdua kan sedikit-sedikit, biasa ketika ada tamu otomatis kan jadi banyak kan ya Bu, banyak macamnya juga kan yang dimasak. Kadang-kadang begini ya, nanti sing ikhlas ya, ini insya Allah dimakan oleh orang-orang yang solih ya, sampean nanti insya Allah akan kebagian dari keberkahan itu ya. Supaya apa? Nanti ini enggak ikhlas kan, walaupun juga dikasih tambahan ya Bu ya, ada tambahan lain karena sudah melebihi kebiasaannya ya. Itu di situ kadang-kadang tamu itu juga ngasih gitu ya, ada yang ngasih juga sama yang ikut masak itu. Namun bagaimana ditanamkan supaya tidak berharap itu. Namun ini bagian daripada juga menghormati tamu. Aku wis gak iso nyugui tamu, maka dengan tenaga saya ini mudah-mudahan kecipratan kan itu loh Bu, ngantarkan tempo hari yang sudah kita bahas, orang yang mencari nafkah suami, kemudian diberikan kepada istrinya membelanjakan ya, kemudian yang dibelanjakan itu ada yang disisihkan, pembantu rumah tangganya menyimpannya dengan baik, sehingga terus kemudian disuruh ngantarkan ke tetangga sekitar berupa masakan dan sebagainya. Maka semua mulai dari yang mencari harta sampai yang mengelola si istrinya, sampai yang mengantarkan tuh nilainya di mata Allah itu sama, tidak ada sedikit pun yang berbeda. Nah ini yang perlu ditanamkan pada yang ikut kita ya. Jadi walaupun saya ngasih sedikit, insya Allah ya mudah-mudahan kamu segera bisa memperbaiki rumahnya, bisa nyekolahkan anaknya itu ya. Ternyata mereka jadinya mikir Bu, ya juga ya Bu, ya saya ikut bisa buat rumah, saya bisa. Nah inilah yang perlu ditanamkan keikhlasan supaya mereka tidak merasa terbebani dengan adanya itu. Kadang-kadang saya sering nyampaikan, ikut saya ya mohon yang sabar ya, saya karena sering banyak tamu sering banyak acara rapat-rapat gitu ya. Namun harus dikuatkan bahwa ini akan ada keberkahannya dari tamu membawa rizki itu ya, maksudnya ya jangan diharapkan bawa kopi gula ya Bu ya, nanti kecewa Ibu, kenapa hadisnya itu enggak benar, tamunya enggak bawa apa-apa ya. Membawa rizki itu artinya apa? Itu akan ada keberkahan di dalam rumah itu. Jadi ini beberapa hal yang termasuk pada hubungan antara kehidupan bermasyarakat ya, kaitannya dengan tetangga dan juga bertamu dan menerima tamu. Sedangkan dengan sesama muslim itu masih berat, yang masih berat adalah menjawab salam. Menjawab salam yang di sini artinya memegang amanahnya, kemudian saling tolong menolong, saling berjanji ya untuk satu sama lain saling menyelamatkan. Ini yang berat di dalam prakteknya pada surat An-Nisa ayat 86, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
Apabila kamu dihormati dengan satu penghormatan, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau balasan dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Jadi menjawab kalau ibu salam sebagai orang yang bertamu, kalau sudah assalamualaikum, selamatkan rahasia yang ada di rumah itu. Kadang-kadang di komunitas kita perempuan, alah koyok ngono disuguhno tamu, roti ini gak enak, ikini anyep, kabeh ra ono wong enak. Ya Bu ya, di ibu-ibu kan, di komunitas ibu-ibu kan ada yang kok koyok ngono disuguhno sama tamu, lah memang punyanya itu. Ya, jadi enggak usah dibahas apa yang memang menjadi suguhan. Ya, syukur kalau tuan rumahnya ngerti ya. Ya, kalau ini kadang-kadang nek buruk mini itu nggak bisa namanya yang senangnya yang panas-panas. Senangnya yang panas, soalnya apa? Itu kalau panas itu bisa pusing-pusing, bisa hilang gitu kalau minum. Oh, ada yang suka dingin gitu ya. Jadi ada yang sampai saking dekatnya sampai hafal kebiasaannya. Jadi menyelamatkan itu adalah menutup hal-hal yang kita lihat di dalam rumah itu tidak usah disebar ke tempat lain. Yang kedua, yang apa lagi Bu? Mengunjungi yang sakit masih terbatas pada besuk aja ya Bu ya. Setelah itu pulang kan? Nah, padahal kita punya tugas untuk apa? Mendoakan, menguatkan, membimbingnya, memberikan support bahwa bagaimana kamu kalau apa sakit ya, itu diingatkan bahwa ketika kamu sakit itu akan dipakai menutupi kejahatan-kejahatan kita pada masa lalu. Maka berbahagialah, bersabarlah dengan sakitnya itu. Sehingga tabungannya utuh ya Bu ya. Ya, sholatnya barang utuh, enggak dikurangi. Kenapa? Karena ada sakit ini yang bisa menutup kekurangan. Jadi perlu apa? Perlu support. Ya. Ya, jadi ada beberapa kayak bersin aja ya Bu ya. Coba saya kepingin tanya kepada ibu-ibu. Kalau ada saudara kita, karena ini tanggung jawab sesama muslim, sudah bersin, wahing, kemudian ibu tidak mendengar ucapan alhamdulillah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ingatkan, kita yang ngomong alhamdulillah gitu loh. Nah, supaya jadi ngomong, kenapa? Kalau nggak bisa bersin, nggak bisa wahing, itu biayanya besar loh itu. Jadi dengan wahing itu kan keluar kan apa yang menjadi apa yang mengganjal di dalam diri kita itu kan juga mengeluarkan penyakit kan gitu ya Bu. Makanya disuruh juga ada aturannya gitu ya. Ada aturannya batuk, wahing. Itu disuruh menjawab. Kemudian kalau sudah bilang alhamdulillah, maka kita disuruh fa'ilam yahmidillah fala tushammituhu. Jika dia tidak membaca alhamdulillah, jangan disauti. Enggak usah bilang yarhamukallah. Kalau bisa kita ingatkan. Kalau tidak bilang alhamdulillah, enggak usah didoakan yarhamukallah. Setelah ada yang mendoakan yarhamukallah, masih dibalas lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, Allah memberikan petunjuk. Ya, jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan dengan kewajiban-kewajiban terkait dengan kewajiban agama. Oke, monggo. Mungkin ada sesi tanya jawab. Ya, silakan. Atau mau ngasih tambahan masukan, monggo. Bu, itu mungkin kalau alhamdulillahnya dibatin. Ya, alhamdulillahnya dibatin gitu ya Bu ya. Makanya ada hal-hal yang harusnya tidak dibatin. Dengan harapan bahwa itu ginilah Bu, ada interaksi yang harus disiarkan.
Nek wahing itu baca ini ya agak dikeraskan. Untuk ngajari yang nggak bisa juga gitu loh. Tujuannya ke sana. Kemudian berharap juga yang mendengar mendoakan. Itu aja diamalkan luar biasa ya Bu, umat Islam itu. Ya, alhamdulillah. Ada yang memang nggak dibatin kan kelihatan ya Bu ya. Alhamdulillah. Kalau nggak membaca kita ingatkan dulu. Ya, alhamdulillah gitu ya, supaya dia setelah dia juga mengucapkan alhamdulillah, karena tidak semuanya terbiasa. Ini sepele, tapi nggak semuanya terbiasa. Ya, sama dengan ibu turun dari kendaraan ya, dibatin atau dikeluarkan, apakah ingat kalau bilang alhamdulillah? Kalau mau naik aja kan berdoanya. Setelah turun kan lupa. Ini sudah disindir oleh Allah. Manusia setelah turun dari kendaraan itu lupa kepada Tuhannya, itu lupa. Kalau dulu sebelumnya minta supaya Allah menyelamatkan dalam perjalanannya kan gitu. Setelah diselamatkan wis lali. Ngomong alhamdulillah aja enggak. Nah, ini dapat hadiah baru alhamdulillahnya buanter. Maka nanti ada perbedaan antara tahmid dan syukur. Tahmid itu ucapan syukur, bagian syukur dari lisan. Bersyukur yang sebenarnya itu adalah pada tindakan itu Bu, aktivitas di dalam kehidupan. Ya, jadi ini jangan dibatin-batin. Ada yang harus disiarkan kepada yang lainnya ya, supaya ini kan ada hal-hal yang siar, ada yang disyariatkan. Ya itu semuanya saling tolong menolong gitu ya Bu ya. Jadi kalau salam jangan medit. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk urusan tolong menolong itu antara tetangga, antara saudara dan sahabat terdekat itu yang didahulukan siapa ya Bu? Padahal untuk urusan tolong menolong itu biasanya sahabat yang lebih utama menolong kita. Iya. Sekian Bu. Oke. Ini yang saya sampaikan tadi itu tetangga ya, kerabat yang dekat, yang masuk tetangga. Nah, itu jadi berkaitan dengan kewajiban. Secara kewajiban kaitannya dengan hubungan ya Bu, apa harta benda, apa harus yang menolong siapa, ya tetap keluarga dulu. Ya keluarga dulu, justru dari situlah nanti kalau kita terus dengan harapan, maka keluarga kita itu juga tahu apa kewajiban terhadap yang lain, jadi untuk mengedukasi. Ya, memang kenyataannya seperti saya, keluarga saya di Malang, di Madura. Yang di Malang ada tapi jauh. Lain desa. Ya, ada di kabupaten, itu ada. Ya otomatis yang tahu kalau saya ini ya tetangga kan ya Bu ya. Walaupun saudara itu tahu di WA, tahu, tapi kan juga butuh perjalanan. Nah, itu di situ ada hak yang berkaitan. Namun yang berkaitan dengan siapa yang harus saya bantu berkaitan dengan masalah materi ini ya Bu ya, itu memang keluarga dulu. Keluarga dulu. Jadi bagaimana kita pandai-pandai membagi. Ya, jadi ada tetangga dulu, teman dekat itu kan rumahnya jauh gitu ya. Jadi nanti posisinya coba di ayat 36 surat An-Nisa. Wabidil kurba wal jaridil kurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi, sahabat dekat. Sahabat itu setelah tetangga Ibu. Iya. Wassahibi bil jambi wabni sabil, teman seperjuangan. Ya, teman seperjuangan yang berjuang di jalan Allah. Itu nanti setelah tetangga. Sering saya bilang Bu, jangan sampai saya diundang tetangga Ibu nggak diundang, mending saya nggak diundang, mending saya nggak diinteri.
Ya, kecuali memang bergantian kadang Bu. Oh, saya tak ngenteri tetangga dulu, nanti berapa hari terus baru ke teman gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kan seperti itu tuh lain konteksnya. Tapi kalau dalam urusan siapa yang harus kita tolong duluan, yang jelas kerabat, kemudian kedua tetangga, baru sahib. Kita sekarang sudah banyak, nah inilah kenapa kok tetangga saya tidak baik, mungkin kita yang kurang maksimal memang. Ya, makanya kadang-kadang kan sudah ada masjid di situ, itu kan untuk interaksi. Kemudian ada apa lagi? Ada PKK ya Bu ya sebenarnya. Ini yang harus kita bangun, bagaimana kita itu maksimal dengan tetangga sekitar itu loh Bu. Ya, jadi kadang-kadang aneh, ini sakit kok sudah teman-temannya yang datang ya karena sudah ada WA, tetangganya nggak ngerti. Makanya mau pergi kemana titip, kadang-kadang ya harus ngasih tahu gitu loh. Kalau sampai ninggalkan sampai lebih dari sehari 2 hari, nanti kalau ada apa-apa supaya enggak ditanya ya. Kemudian bisa nitip-nitip rumah, bisa nitip apa kalau ada apa-apa. Ya itu nitip kunci biasanya kan ke tetangga, kan enggak ke teman dekatnya. Itu nanti bisa jadi tersinggung tetangga sekitarnya. Enggak tahu kok ada teman dekatnya. Ya, nggih. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap urutannya itu jangan sampai dirubah ya, otomatis kita kadang-kadang mana yang disenangi. Coba, agama menyuruh kasih orang yang berbuatlah baik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuatlah baik kepada orang yang dengan lebih baik kan gitu ya. Sebagaimana Allah, jadi ini kalau urusan untuk kemasyarakatan, berbuatlah kamu yang bagus karena Allah yang baik dengan kita. Ini ya Bu, kita kan istilahnya kalau di Jawa itu, mbah saya itu Madura, tapi bahasa Jawa yang kitab itu paham, jadi pakai ingsun ya. Sopo siro, sopo ingsun. Saya ingat masih ketika ngajar. Jadi nek kamu ngerti aku ya aku ngerti kamu gitu loh. Itu masih seperti itu kan ya Bu? Masih seperti itu. Ngamalkan surat Al-Qasas 77 berat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuatlah kamu baik kepada semua orang karena Allah yang baik kepadamu, bukan orang itu. Kita masih melihat sopo siro sopo ingsun. Nek kamu baik kepadaku, aku yo tak baik. Ya Bu ya? Masih berat ngamalkan ayat itu. Karena Allah yang baik dengan saya masih dikasih nafas, dikasih kesempatan dan sebagainya. Maka dari sini akhirnya kan tidak tebang pilih, tidak pilih kasih itu muncul. Namun itu mudah diucapkan. Paksi sing ketok moto di hati itulah yang dibaikin duluan. Ya kalau kita terapkan, yang sudah baik dengan kita itu loh, enggak kita baikin dia sudah pasti baik kan ya Bu ya. Tapi berbuat baik kepada orang yang tidak baik dengan kita, nganteri ayam panggang ke yang tidak baik dengan kita, itu serba bingung, nanti nek di gua. Ya Bu ya, aku nanti nganteri takutnya dibuang, harusnya jangan dibuang. Oh teman saya itu berarti sudah ada keinginan baik dengan saya. Ada, terus akhirnya dikasihkan orang. Karena sudah enggak suka dengan orangnya. Ini adanya di komunitasnya siapa Bu? Ibu-ibu. Sek digolek itu, sing dibaiki itu ya soulmate-nya itu. Soulmate-nya itu loh enggak usah dibaiki dia sudah baik. Iya kan ya Bu ya? Kalau saya kadang sampai anak balik enggak usah ya, enggak usah tak kasih itu tambahan. Namun kita masih memperlihat itu ya. Jadi PR-nya ngeterapkan ayat 77 surat Al-Qasas.
berbuatlah kamu baik kepada semua orang karena Allah yang baik dengan saya. Jangan berharap balik orang itu yang balesin. Coba kalau ada manten kan buku pinternya dikeluarkan. Bu ini buwuh piro ya ke saya. Ya kan ya Bu ya. Soalnya nanti takut. Saya kan dulu nggak pernah ngasih nama. Terus ada teman, ojo dikasih nama, nanti dikira sing amplop kosong iku dak sampean. Oh ngono ta. Beban juga gitu loh ya. Ya Allah, padahal ibu-ibuku, ibu mertuaku ngajari, saya sudah nggak usah ingin diniati untuk memberikan hadiah kepada manten. Karena itu Sayyidina Ali itu kan menjual ini ya, baju perangnya ketika mau menikah loh dengan Fatimah. Jual baju perang, yang beli siapa? Abu Sofyan, dibeli oleh Abu Sofyan. Untuk apa? Bayar mas kawin. Tapi oleh Abu Sofyan dibungkus lagi, oleh Utsman bin Affan. Oleh Utsman bin Affan dibungkus lagi, dikemas lagi untuk hadiah. Namun ngitungnya jelimet, yang di Pasuruan tuh pernah diabsen. Ini sekian balasannya, loh Pak kok gitu? Iya memang di sini gitu. Jadi kalau dia buwuh ke saya 500.000, kemudian saya ngembalikan 300, itu ditagih 200-nya. Ada di sebagian di daerah keraton. Ya, karena saya pas datang hari kedua diumumkan di pengeras suaranya itu. Iya, itu loh Bu, masih delok buku pinter. Ojo sampai hilang buku pinter ini. Nah. Itu akhirnya apa? Akhirnya bukan ngasih hadiah kepada manten. Soalnya apa? Nek gak balik segitu aku dirasani. Nah itu ya Bu ya. Ini yang harus merubah siapa? Perempuan. Itu yang harus merubah. Sehingga mau kalau diundang ada yang alhamdulillah aku gak diundang. Soalnya nek diundang pas bulan-bulan itu apalagi yang sudah kedahuluan mantu gitu loh ya Bu ya. Lagi kalau kedahuluan mantu, itu zaman dulu dia bawa ke saya sekian, sekarang nilai rupiah juga beda. Iya kan ya Bu ya, itu kalau orang berhitung. Tapi kalau karena Allah tidak seperti itu. Nggih, gitu Bu ya. Nggih. Jadi memang kepinginnya teman dekat yang ngurus saya, oke iya, tapi agama mengatur. Siapa tahu dengan ibu juga memperhatikan keluarga dekatnya yang jauh itu. Nanti lama, siapa tahu mereka kenapa? Karena doanya mereka kalau berdoa dari kerabat, itu jalannya tol, tembus, langsung, nggak ada menggok-menggok. Itu bedanya. Kenapa? Karena punya hubungan garis lurus. Ya, itu di situ, beda. Ada beda. Kalau mereka soleh, kalau enggak soleh ya tetap teman dekat ya. Nggih, begitu? Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan sambil menghafal kalau enggak salah, bulan lalu saya PR-kan yang doa surat Al-Ahqaf 15 ya Bu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Mari kita akhiri dengan wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.